Oke, selamat datang dalam video tutorial pemrograman Qt++ bersama saya Muhammad Nindra Zaka. Dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang splitter. Nah, di sini saya sudah mempunyai suatu form. Nah, dalam form tersebut ada dua push button. Nah, yang membedakan di sini adalah ada tiga garis vertikal di antara push button ini. Nah, inilah yang disebut splitter. Nah, fungsi dari splitter ini agar saya bisa meresize kedua push button ini. Nah, jadi jika saya arahkan kursor ini ke sana, nah kursor ini akan berubah dan saya bisa mengubah ukuran dari dua push button ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat project baru. New project. Saya pilih Qt Widget Application. Saya beri nama splitter. Next. Pilih desktop. Sekarang kita akan pergi ke form management. Nah, ini dia. Sekarang kita akan menambahkan dua push button. Oke. Untuk memberikan splitter kepada dua push button ini, kita harus memilih dua push button ini terlebih dahulu. Untuk memilih dua objek, kita tekan Ctrl dan klik. Saya tekan Ctrl. Nah, sekarang dua push button ini sudah terpilih. Nah, di sini ada splitter. Pertama kita pilih horizontal splitter. Mereka akan berbaris secara horizontal. Nah, dan di antara kedua push button ini ada semacam garis. Nah, garis inilah yang bisa kita gunakan untuk meresize-nya. Nah, sekarang kita terapkan horizontal layout pada main window. Nah, di sini agar agar splitter ini lebar dan tingginya sesuai dengan lebar dan tinggi form. Nah, jadi dia responsif seperti ini. Oke. Sekarang saya coba jalankan. Nah, sekarang kita bisa meresize kedua push button ini secara horizontal. Nah, saya break dulu. Oke, di sini ada dua splitter, ada horizontal splitter dan ada vertical splitter. Nah, tadi kita sudah menggunakan yang horizontal splitter. Nah, horizontal splitter ini berfungsi untuk agar kedua push button ini dapat diresize secara horizontal ke kanan atau ke kiri. Nah, lalu pada vertical splitter ini kita bisa meresize-nya secara vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah. Nah, saya terapkan vertical splitter. Nah, splitternya ada di sini. Nah, jadi kita bisa mengarahkannya ke atas atau ke bawah. Oke, saya break. Nah, splitter ini efektif ketika kita menggunakannya pada sebuah tampilan form input. Nah, jadi di dalam form input itu ada sebuah form input. Nah, kemudian ada sebuah tabel. Nah, di mana tabel ini berfungsi untuk menampilkan data yang kita inputkan. Nah, jadi antara form input dan juga tabel kita terapkan splitter. Jadi kita bisa meresize keduanya. Nah, sekarang saya akan coba contohkan. Sini saya menambahkan label. Kemudian line edit. Dan satu text edit. Saya ganti teks labelnya. Sini kelas. Dan alamat. Oke. Kemudian sebuah push button. Simpan.
font inputnya sudah jadi. Nah, kemudian di samping font input ini akan saya beri sebuah tabel. Nah, ini dia tabelnya. Kemudian saya tambahkan kolom edit item, klik kanan edit item, kemudian saya tambahkan nama, kelas, dan alamat. Oke, nah, sudah jadi kolomnya. Nah, pertama-tama sebelum kita menerapkan splitter pada form input ini dan tabel ini, kita perlu mengelompokkan form input ini menjadi satu objek menggunakan layout. Nah, saya sudah menjelaskan tentang layout pada video sebelumnya. Oke, nah, sini caranya adalah saya klik pada semua objek pada form input, tekan Ctrl untuk memilih lebih dari satu objek. Nah, kemudian saya klik pada layout in form layout. Oke, saya perbesar dulu. Nah, di sini form input ini sudah menjadi satu objek, yaitu berada pada form layout. Nah, di dalam form layout ini berisi objek-objek inputan tadi, yaitu label, line edit, post button, dan text edit. Nah, jadi dia dianggap menjadi satu objek. Nah, baru kita bisa menerapkan splitter pada tabel dan form input ini, form layout. Oke, jadi antara tabel widget dan form layout akan kita terapkan splitter. Saya sudah memilihnya, kemudian saya pilih tabelnya. Nah, saya terapkan horizontal splitter. Nah, sini sudah ada tanda splitter di sini. Kemudian saya terapkan horizontal layout pada main window. Sekarang saya coba jalankan. Sini kita bisa meresize-nya. Oke. Nah, jadi ketika kita mengetikkan suatu inputan seperti ini. Nah, dan apabila inputan ini tidak cukup, kita bisa meresize-nya. Nah, begitulah fungsinya. Oke, saya rasa cukup tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton.